Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, dan diberi kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak saudara kita yang mendapat informasi penting soal haji dan umroh. Sahabat muslim semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi nyata dan sedang ditegakkan di Arab Saudi. Bukan sekadar aturan soal musik, sampah, atau foto yang sudah sering kita bahas sebelumnya. Kali ini ada 3 larangan unik yang mungkin mengejutkan banyak orang. Karena bagi kita di Indonesia, hal ini terlihat sepele. Tapi di Saudi bisa berujung denda ratusan rial, bahkan deportasi kalau sampai membandel. Yang pertama, larangan memakai pakaian tidur di tempat umum. Sahabat muslim semua, baru-baru ini tepatnya bulan Juli 2025, ada kejadian viral di wilayah Qasim, Arab Saudi. Seorang pria dikenai denda hanya karena memakai night thobe, alias pakaian tidur tradisional ketika berada di ruang publik. Aturannya jelas, memakai pakaian tidur di tempat umum dianggap melanggar kesopanan publik. Besar dendanya 100 rial untuk pelanggaran pertama dan 200 rial jika mengulangi. Kalau kita konversi ke rupiah, bisa setara setengah juta sampai 1 juta rupiah. Mungkin kita bertanya, kenapa sampai pakaian tidur diatur begitu ketat? Jawabannya ada pada konsep public decency atau kesopanan publik yang dipegang Arab Saudi. Pemerintah Saudi ingin memastikan ruang publik benar-benar dihormati, baik dari segi adab, pakaian, maupun perilaku. Bayangkan, kalau kita di Indonesia sering santai keluar rumah sebentar pakai sarung atau kaos tidur, itu hal biasa. Tapi di Saudi bisa dianggap melanggar norma kesopanan. Jadi, kalau ada jemaah yang berpikir, turun sebentar ke bawah, pakai baju seadanya saja. Hati-hati, bisa berujung denda. Kemudian yang kedua, larangan memakai pakaian dengan simbol atau slogan cabul dan provokatif. Larangan kedua ini juga sering disepelekan, tapi punya dampak besar. Pemerintah Saudi melarang keras pakaian yang mengandung gambar cabul, kata-kata kotor, slogan diskriminatif, atau simbol provokatif. Aturannya tertulis dalam regulasi kesopanan publik dan dendanya bervariasi mulai dari 100 rial hingga 500 rial. Bahkan bisa naik 2 kali lipat kalau diulangi. Bayangkan kalau ada jemaah Indonesia yang tidak paham, lalu tanpa sadar memakai kaos dengan tulisan bahasa Inggris yang sebenarnya mengandung makna kasar atau cabul. Bisa jadi masalah serius. Di sini pentingnya edukasi. Jangan hanya mikir kaos ini bagus untuk jalan-jalan. Tapi cek dulu apakah aman dipakai di Tanah Suci. Bahkan hal-hal yang di Indonesia sering dianggap gaya, seperti gambar musik rock dengan simbol tertentu, atau kaos dengan kata-kata provokatif, bisa dianggap melanggar norma di Saudi. Pemerintah Saudi tegas, ruang publik adalah tempat yang harus bersih dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, konflik, atau ketidaksopanan. Lalu yang ketiga, larangan duduk di kursi khusus difabel dan lansia. Larangan ketiga ini sebenarnya sangat mendidik, tapi sering dilupakan. Dilarang menduduki kursi atau fasilitas yang sudah ditandai khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Aturannya jelas, kalau melanggar, denda sebesar 200 rial untuk pelanggaran pertama dan 400 rial jika mengulangi. Ini menunjukkan bagaimana Saudi berusaha keras memberi perlindungan pada kelompok rentan, terutama lansia dan difabel. Kita tahu, setiap musim haji jutaan orang datang dari berbagai negara, termasuk jutaan lansia. Tanpa aturan seperti ini,
kursi-kursi prioritas bisa dengan mudah diambil oleh orang yang masih muda dan sehat. Larangan ini sekaligus jadi pengingat bagi kita semua bahwa ibadah haji bukan hanya soal ritual, tapi juga adab sosial. Hormati sesama, berikan hak yang memang sudah ditentukan untuk mereka yang membutuhkan. Sahabat muslim semua, dari 3 larangan ini terlihat jelas bagaimana Saudi menegakkan aturan sampai detail yang mungkin bagi kita terasa aneh. Pakaian tidur, kaos bergambar, atau kursi difabel. Tapi semua itu punya tujuan, menjaga kesopanan, mencegah fitnah, dan melindungi kenyamanan bersama. Sekilas memang terlihat remeh, tapi jangan salah, ketidaktahuan bisa mahal harganya. Denda 100 sampai 500 rial itu setara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sangat sayang kalau harus keluar uang hanya karena kita kurang hati-hati. Sahabat El Leila Official, itulah 3 larangan unik di Saudi yang jarang dibicarakan, tapi nyata ditegakkan. Jangan pakai pakaian tidur di publik. Jangan pakai kaos bergambar cabul atau provokatif. Jangan duduki kursi khusus difabel dan lansia. Pertanyaannya, dari 3 larangan ini, mana yang menurut sahabat paling mengejutkan? Tulis pendapat sahabat muslim semuanya di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak calon jemaah yang teredukasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju tanah suci dengan ibadah yang lancar, khusyuk, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.